merupakan contoh penyakit stroke. Stroke adalah kondisi yang terjadi ketika pasokan darah ke otak mengalami gangguan atau berkurang akibat penyebatan stroke iskemik atau pecahnya pembuluh darah stroke hemoragik. Penyebab penyakit stroke. Berdasarkan penyebabnya, stroke terbagi menjadi dua jenis, yaitu stroke iskemik, terjadi ketika pembuluh darah arteri yang membawa darah dan oksigen ke otak mengalami penyempitan, sehingga menyebabkan aliran darah ke otak sangat berkurang. Kondisi ini disebut juga dengan iskemia. Stroke iskemik dapat dibagi lagi dalam dua jenis, yaitu stroke trombotik dan stroke embolik. Yang kedua, stroke hemoragik, terjadi ketika pembuluh darah di otak pecah sehingga menyebabkan pendarahan. Pendarahan di otak dapat dipicu oleh beberapa kondisi yang mempengaruhi pembuluh darah. Faktor risiko penyakit stroke. Ada 3 faktor yang meningkatkan risiko seseorang mengalami stroke, yaitu faktor kesehatan, gaya hidup, dan faktor lainnya. Gejala penyakit stroke. Gejala stroke bergantung pada bagian otak yang terserang dan tingkat kerusakannya. Itulah sebabnya gejala stroke bisa bervariasi pada tiap pengidap. Namun, biasanya stroke terjadi secara mendadak. Setidaknya ada 3 gejala utama stroke yang mudah untuk dikenali, yaitu yang pertama, salah satu sisi wajah akan terlihat lebih turun dan pengidap tidak mampu tersenyum karena mulut atau mata tampak terbelalak. Yang kedua, pengidap tidak mampu mengangkat salah satu lengan karena terasa lemas atau mati rasa. Tidak hanya lengan, tungkai yang berada pada sisi yang sama dengan lengan juga mengalami kelemahan. Yang ketiga, ucapan menjadi tidak jelas, kacau, atau bahkan tidak mampu berbicara sama sekali, meski pengidap terlihat sadar. Pengobatan stroke. Pengobatan stroke iskemik, penanganan awal akan berfokus untuk menjaga jalan nafas, mengontrol tekanan darah, dan mengembalikan aliran darah. Pengobatan stroke hemoragik. Penderita stroke hemoragik akan dirawat di unit rawat intensif agar kondisinya dapat dipantau secara ketat. Penanganan umumnya akan berfokus untuk mengendalikan pendarahan dan mencegah terjadinya komplikasi. Gangguan giganisme. Giganisme adalah kelebihan produksi hormon pertumbuhan pada anak-anak yang memberi dampak kepada ukuran tinggi dan berat badannya. Selama masa pertumbuhan, anak-anak yang terkena giganisme dapat memiliki ukuran tinggi dan berat badan yang terlihat di atas rata-rata. Gejala giganisme. Giganisme dapat dikenali pada fisik anak secara langsung, yaitu ukuran badan anak yang lebih tinggi dari anak lain seumurannya. Gejala lainnya adalah rahang dan dahi yang menonjol dan hidung datar. Gejala yang dialami tergantung pada seberapa besar hubungan tumor pada kelenjar hipofisis karena dapat menekan saraf otak. Penyebab giganisme yang paling sering ditemui adalah tumor pada kelenjar hipofisis atau tumor kelenjar pituitari yang terletak pada bagian bawah otak. Kelenjar ini
pada perkembangan seksual, pengendalian suhu tubuh, produksi, urin serta metabolisme, pertumbuhan pada wajah, tangan dan kaki. Pengobatan gigantisme. Banyaknya hormon pertumbuhan penyebab gigantisme dapat ditangani dengan cara mengendalikan produksinya. Namun hingga kini belum ada terapi pengobatan yang sukses mengontrol produksi hormon pertumbuhan secara stabil. Terapi sinar gamma adalah metode pengobatan lain yang dilakukan untuk pengobatan tumor di otak. Pengobatan gigantisme juga menggunakan obat suntuk mencegah laju produksi hormon pertumbuhan. Kedua jenis obat ini dapat digunakan bersamaan untuk mengurangi level hormon pertumbuhan pada pengidap. Pencegahan gigantisme belum ditemukan cara untuk mencegah gigantisme secara pasti, sehingga deteksi dini diperlukan untuk mencegah gejala berat dan komplikasi pada pengidapnya. adalah suatu penyakit ketika lensa mata menjadi keruh dan berawan. Pada umumnya, katarak berkembang perlahan dan awalnya tidak terasa mengganggu. Namun lama-kelamaan, katarak akan mengganggu penglihatan dan membuat pengidap merasa seperti melihat jendela berkabut, sulit menyetir, membaca, serta melakukan aktivitas sehari-hari. Penyakit mata ini merupakan penyebab kebutaan utama di dunia yang dapat diobati. Penyebab katarak yang paling umum ditemui adalah akibat proses penuaan atau trauma yang menyebabkan
Perubahan pada jaringan mata. Lensa mata sebagian besar terdiri dari air dan protein. Dengan bertambahnya usia, lensa menjadi semakin tebal dan tidak fleksibel. Hal tersebut menyebabkan gumpalan protein dan mengurangi cahaya yang masuk ke retina. Sebuah lapisan yang sensitif terhadap cahaya yang terletak di belakang dalam mata. Kondisi tersebut pada akhirnya menyebabkan pandangan kabur dan tidak tajam. Akibat katarak mata. 1. Pandangan kabur seperti berkabut. 2. Melihat lingkaran di sekeliling cahaya. 3. Pandangan ganda. 4. Penuaan penglihatan pada malam hari. Cara mengobati katarak: gunakan kacamata atau lensa kontak dengan resep yang tepat. Lakukan perubahan gaya hidup, operasi. Paranoid adalah masalah psikologis yang ditandai dengan munculnya rasa curiga dan takut berlebihan. Orang yang paranoid cenderung sulit untuk atau bahkan tidak mempercayai orang lain dan memiliki pola pikir yang berbeda dari kebanyakan orang. Gangguan kebiasaan paranoid yang umumnya muncul akibat trauma psikologis pada masa lalu. Kondisi ini sering dialami oleh laki-laki dan biasanya muncul pada usia remaja atau dewasa. Akan tetapi, paranoid terkadang juga bisa muncul sejak masa kanak-kanak. Penyebab gejala paranoid sampai saat ini belum diketahui secara pasti. Namun, ada beberapa faktor yang diketahui dapat membuat seseorang lebih beresiko untuk menjadi paranoid. Salah satu adalah mengkonsumsi minum beralkohol atau penggunaan narkoba dalam jangka panjang. Jika dari orang yang punya paranoid, gejala gas kepribadian paranoid adalah sulit atau bahkan tidak bisa mempercayai orang lain. Orang yang memiliki pikiran paranoid cenderung akan berpikir bahwa orang lain memiliki niat jahat terhadap mereka. Hal ini membuat penderita gangguan paranoid seringkali bersikap independen dan dalam segala hal. Mereka mengatakan bahwa dirinya harus bisa bekerja secara mandiri tanpa bergantung dengan orang lain. Selain itu, orang yang memiliki pikiran paranoid juga cenderung perfeksionis terhadap berbagai hal. Cara mendiagnosis dan menangani kondisi paranoid. Gangguan kepribadian atau pola pikir paranoid bisa didiagnosis dan dievaluasi oleh seorang psikolog atau psikiater dengan melakukan pemeriksaan psikologis melalui wawancara dan tes psikologis atau psikotes. Jika seseorang sudah dipastikan mengalami gangguan kepribadian paranoid, psikiater atau psikolog mungkin akan melakukan beberapa langkah penanganan berupa psikoterapi. Tapi gangguan kepribadian paranoid biasanya melibatkan psikoterapi jangka panjang. Jenis terapi ini akan membantu penderita paranoid berkomunikasi dan bersosialisasi dengan lingkungan sekitarnya. Tetapi ini juga bertujuan untuk mengurangi perasaan paranoid pada dirinya sendiri. Pemberian obat-obatan. Pada kasus tertentu, kondisi paranoid mungkin akan perlu ditangani dengan obat-obatan. Hal ini umumnya dilakukan pada kasus gangguan paranoid yang disertai gejala lain seperti gangguan cemas, gejala depresi atau gangguan perilaku. Misalnya ketergantungan narkoba atau menyakiti diri sendiri. Tak hanya dengan penanganan dari psikolog atau psikiater, dukungan dari orang-orang di sekitar juga berperan besar dalam membantu perbaikan gejala para penderita. Jika Anda merasa sering mengalami gejala paranoid atau memiliki kerabat yang memiliki ciri-ciri kebiasaan paranoid, sebaiknya bersikap dan tersebut ke psikolog atau psikiater agar gejala paranoid agar dapat segera dievaluasi dan ditangani dengan tepat.